ابن علية واللفظ ليحيى قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت 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 ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت 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 قال عمر فدا لك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت وجبت 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 فقلت وجبت 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 ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت وجبت 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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang kita baca malam hari ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis rawahu Muslim. Tapi hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini berarti yang masuk kategori muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Nah, riwayat Imam Muslim ini berarti membackup, menguatkan riwayat gurunya Imam Bukhari. Nah, begitulah niat Imam Muslim menghimpun hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antara tujuannya adalah dalam rangka menguatkan riwayat Imam Bukhari. Nah, ini kita juga mesti tahu ketika mengkaji Sahih Muslim. Tujuan beliau mengapa menghimpun hadis-hadis tersendiri yang ada dalam kitab yang disebut sekarang ini Sahih Muslim. Karena untuk menguatkan kita baca dalam riwayat hadis 949 ini, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini langsung dari 4 perawi. Berarti langsung dari 4 guru. Siapa itu? Nama Yahya bin Ayyub, kedua Abu Bakar bin Abi Syaibah, ketiga Zuhair bin Harb, keempat Ali bin Hujr As-Sa'di. 4 ulama ini yang ada dalam hadis 949 juga riwayatnya banyak dalam Sahih Bukhari. Abu Bakar bin Abi Syaibah yang paling banyak, kedua Zuhair bin Harb, ketiga Ali bin Hujr. Ini juga termasuk syuyukhul Bukhari, guru-gurunya Imam Bukhari. Jadi banyak kesamaan antara guru-gurunya Imam Muslim dan juga guru-gurunya Imam Bukhari. Bahkan khusus Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah, beliau juga bukan cuma perawi hadis tapi penghimpun hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwa di dalam satu kitab yang kitabnya itu lebih gede daripada Sahih Bukhari, daripada Sahih Muslim. Nama kitabnya namanya apa? Al-Musannaf. Nama kitabnya apa? Al-Musannaf, yang lebih terkenal dengan namanya Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Musannaf Ibnu Abi Syaibah itu kitab yang berjumlah ribuan, lebih besar, lebih banyak hadisnya daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Nah, beliau itu gurunya Imam Bukhari, juga gurunya Imam Muslim. Namanya Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, yang juga satu dari 4 perawi hadis, satu dari 4 guru yang meriwayatkan hadis ini. Hadis yang tadi dibaca oleh Ustaz Faisal, matanya atau redaksinya. Semua perawi ini, artinya 4 ulama ini, kulluhum meriwayatkan, semuanya meriwayatkan hadis ini dari seorang tokoh hadis namanya Ibnu Ulayyah.
namanya Ibnu Ulayya. Ini tokoh hadis yang bukan cuma nama, tapi disebut Ibnu Ulayya. Ya ada apa namanya? Ada turunan hukumnya. Yang saya maksud turunan hukum adalah terkait dengan memanggil orang. Ulayya itu sebesar nama ibunya. Nama ibunya namanya Ulayya itu nama ibu. Kalau nama beliau Ismail bin Ibrahim. Tapi biasa dikenal dengan nama Ismail ibn Ulayya. Ismail bin Ulayya. Bagaimana? Ismail anak ibu Ulayya. Ulayya itu nama perempuan. Tepatnya ibunya Ismail yang meriwayatkan hadis ini. Nah kan nggak boleh berdasarkan Quran. Quran sudah menegaskan ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggil orang itu dengan apa? Bapaknya. Bin itu bin bapak, bukan bin emak. Tapi ini Gus bin emak. Nggak bisa. Dan di semua kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kitab hadis yang lain, ya kalau kita baca sanadnya, haddatsana Ibnu Ulayya atau akhbarana Ibnu Ulayya atau an Ibnu Ulayya, nggak diganti. Mengalim, bukan cuma Sahih Muslim yang mengatakan apa? Ibnu Ulayya itu semua kitab hadis. Ini bagaimana nih? Ada orang ulama lagi, bukan orang biasa, ya, menisbatkan, mengaitkan nasabnya dengan apa? Ibu. Kan bapaknya namanya Ibrahim, harusnya Ismail bin Ibrahim. Tapi di semua kitab hadis kita membaca Ismail ibnu Ulayya, harusnya Ismail bin Ibrahim nama sebenarnya. Tapi di semua kitab hadis kita membaca Ismail ibnu Ulayya, atau Ismail dibuang, Ibnu Ulayya saja. Padahal ini Bang Haris Ulayya itu nama emaknya. Nah, secara syariat bagaimana? Secara Islam bagaimana? Ada orang mengaitkan nasabnya dengan emaknya. Asalnya kan bisa dimain nggak boleh. Tapi karena ini tokoh yang terkenal yang memang apa? Dikaitkan nasabnya dengan emaknya, boleh apa? Memang sudah terkenalnya begitu, boleh. Nggak apa-apa. Kenapa? Juga ada contohnya dari sahabat Rasulullah SAW yang mungkin namanya sudah tidak asing lagi buat kita. Kenapa? Terkait dengan turunnya surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Siapa itu al-a'ma yang dimaksud dalam ayat itu? Sahabat namanya Ibnu Ummi Maktum. Namanya Abdullah Ibnu Ummi Maktum bagi salam. Ummi Maktum kan nama perempuan, mamahnya. Tapi Nabi gak marah. Nggak, udah Abdullah kamu ganti, udah nggak boleh dalam Islam itu nasab kudu bapak. Ini kamu bagaimana sih? Nabi juga memanggilnya ia benar Ummi Maktum. Nabi juga, Nabi Muhammad memanggil dia orang namanya Abdullah yang tidak lihat, yang buta, yang ada dalam sebab turunnya surah Abasa dengan panggilan Ibnu Ummi Maktum. Ya, putra Ummi Maktum. Jadi nggak masalah. Ada sahabat namanya Ibnu Ummi Maktum, dengan catatan kalau memang sudah terkenalnya seperti itu dengan ibunya. Ada lagi, nggak cuma Ibnu Maktum,
ada generasi tabi'in. Kita kan tahunya cucu Nabi siapa? Hasan Husain. Hasan Husain. Putranya siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari menikah dengan putrinya Nabi namanya Fatimah Az-Zahra. Hasan dan Husain. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib itu kemudian setelah meninggalnya Fatimah putrinya Rasulullah SAW nikah lagi dengan seorang wanita dari kabilah Bani Hanifah namanya Khawlah. Pak Yusuf namanya Khawlah. Bininya apa? Ali setelah wafatnya Fatimah. Khawlah ini wanita dari kabilah Arab namanya kabilah Bani Hanifah. Punya anak Ali itu dari siapa? Dari Khawlah dan menjadi ulama besar. Namanya Muhammad. Kan dulunya Pak Wi Muhammad bin Ali bin Abi Thalib kan gitu. Tapi semua ulama seadanya termasuk dalam kitab nasab Rijal Hadis tidak tercantum nama itu. Namanya bukan Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Sampai sekarang dikenal dalam kajian hadis itu namanya Muhammad ibnul Hanafiyah. Muhammad ibnul Hanafiyah. Muhammad putra dari seorang wanita dari kabilah Bani Hanifah. Maka disebut Muhammad ibnul Hanafiyah. Muhammad ibnul Hanafiyah. Maksudnya Muhammad ibnul Hanafiyah itu Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak disebut Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena kalau Muhammad bin Ali bin Abi Thalib kan sudah biasa. Takutnya nanti ketukar. Ya, kan Fatimah nggak punya anak namanya Muhammad, kok Ali punya anak. Biar ada tanda pengenalnya. Oh ini namanya Muhammad putranya Ali yang dari bini si Anu itu. Ya Bapak sih dari perempuan dari kabilah atau kampung Bani Hanifah sampai dikenal dengan sebutan Muhammad ibnul Hanafiyah. Dan Muhammad ibnul Hanafiyah itu juga perawi hadis. Jadi tadi saya katakan bukan orang biasa, tapi putranya Ali yang dari Khawlah itu menjadi ulama besar namanya Muhammad. Tapi tidak disebut Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, tapi Muhammad ibnul Hanafiyah. Nah ini ya dalam Islam. Kalau memang masyhurnya dengan emaknya ya nggak apa-apa, boleh. Sahabat aja ada yang namanya Ibnu Ummi Maktum. Tidak dinisbatkan kepada bapak kandungnya, tapi kepada ibunya. Termasuk yang kita lagi baca ini. Ada seorang perawi hadis namanya Ibnu Ulayyah, ulama dari Basrah. Lahir tahun 110 Hijriah. Wafat tahun 193 Hijriah. Lahir tahun 110 Hijriah. Wafat tahun 193 Hijriah. Beliau ulama besar. Ibnu Ulayyah itu satu dari perawi hadis besar dalam kajian ilmu hadis. Namanya Ibnu Ulayyah. Qala akhbarana Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Ulayyah meriwayatkan hadis dari seorang tabi'in namanya Abdul Aziz bin Suhaib.
wafat tahun 130 Hijriah. Beliau ini dalam kajian ilmu hadis dikenal sebagai salah satu ulama dari sekian banyak ulama generasi tabi'in yang dikenal riwayatnya dan handal riwayatnya dari sahabat Anas bin Malik. Di antara sekian orang yang riwayatnya bisa dijadikan tolak ukur dan bisa diterima riwayatnya adalah ketika hadis dari sahabat Anas itu disampaikan oleh seorang tabi'in namanya siapa? Abdul Aziz bin Suhaib. Ini sudah familiar di kalangan para ahli hadis. Ini hadis dari Anas, siapa yang meriwayatkan? Oh, Abdul Aziz bin Suhaib. Oh iya gitu. Ya, ada lagi satu nama namanya Thabit Al-Bunani. Thabit bin Aslam Al-Bunani. Dia juga seorang tabi'in yang nomor 1 yang kalau dia meriwayatkan dari sahabat siapa Anas bin Malik dari Tuhan. Jadi masing-masing sahabat itu punya murid sendiri-sendiri. Oh, sahabat ini Abu Hurairah, siapa yang bisa yang biasa meriwayatkan si Anas. Ada urutannya. Termasuk sahabat Anas. Ada urutan muridnya, di antara urutan muridnya adalah Abdul Aziz bin Suhaib, murid sahabat Anas bin Malik yang biasa atau familiar di kalangan para ahli hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW yang sudah sering saya ceritakan tarjamahnya, biografinya sejak beliau berkhidmat di rumah Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Sudah sering kita sampaikan dan sering kita bahas. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan tentang Rasulullah SAW, murra bi janazatin. Ada jenazah lewat Pak Ibrahim di zaman Nabi. Tiba-tiba ketika ada jenazah lewat, fa usniya 'alaiha khairan. Ini jenazah yang lewat, orang-orang pada apa? Memujinya, ngomong kebaikan tentang jenazah tadi. Siapa yang lewat si Anu? Oh, dia ini bagus, dia soleh, ibadah. Nabi dengar orang-orang ini pada apa? Pada bicara kebaikan orang yang meninggal yang tadi lewat jenazahnya. Nabi tinggal merespon faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan wajabat 3 kali. Wajabat kan wajib kalau bahasa kita ini. Pasti. Wajabat. Pasti. Wa murra bi janazatin. Terus ada lagi lewat jenazah lain selain yang tadi. Fa usmiya 'alaiha syarran. Ketika jenazah yang satu lewat, orang-orang ngomongnya jelek. Siapa tuh jenazah, siapa tuh? Si Anu. Belum mencorah dia. Beragaji. Anu. Nabi dengar lagi tuh ada orang ngomong begitu di depan jenazah yang lewat tadi. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Nabi merespon lagi, pasti. Yang tadi jenazah yang pertama Nabi juga ngomong, pasti. Bahasa Arabnya wajabat. Yang kedua ketika orang ngomongin jelek, Nabi juga ngomongin sama. Wajabat. Saat itu ada sahabat Umar bin Khattab, pas ada di sini juga, ada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau kasih pertanyaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fidan laka abi wa ummi. Kata fidan laka abi wa ummi itu menunjukkan satu sumpah di kalangan orang Arab. Kalimat sumpah, ya.
dalam bahasa Arab dan di kalangan masyarakat Arab pada saat itu. Fidan laka abi wa ummi ya Rasulullah. Murra bi janazatin. Tadi ya Rasulullah ada yang pertama jenazah lewat. Fa uthni 'alaiha khairun. Kemudian jenazah pertama yang lewat, orang-orang pada bicara kebaikan tentang jenazah yang pertama tadi. Fakulta lalu kau mengucapkan wajabat. Yang kedua kata sahabat Umar, wa murra bi janazatin fa uthni 'alaiha syarrun. Lewat lagi jenazah yang kedua, orang-orang pada ngomong lagi, si fulan jelek, si fulan buruk yang meninggal tadi, yang jenazah kedua. Tapi juga ya Rasulullah, fakulta engkau mengucapkan wajabat. Maksudnya Rasulullah itu ditanya, kenapa seperti itu? Umar itu sahabat yang kritis, Umar itu sahabat yang kritis. Ya, pengen tahu kenapa ya Rasulullah engkau mengucapkan seperti itu. Yang pertama wajabat. Yang kedua juga sama, wajabat. Nabi Muhammad SAW mengatakan, faqala Rasulullah SAW. Nabi kemudian kasih respon tentang kenapa beliau mengatakan apa? Wajabat. Nabi katakan, kalau kalian melewati jenazah fa asnaitum 'alaiha khairan, kemudian kalian memuji jenazah tadi, wajabat lahul jannah, maka pasti dia dapat surga. Wa man asnaitum 'alaihi syarra, tapi kalau kita mengatakan untuk jenazah itu syarran, jelek, Nabi katakan wajabat lahun nar, dia pasti masuk neraka. Kata Nabi, antum syuhada'ullahi fil ardi, engkau adalah para saksi Allah di bumi. Nabi mengucapkan itu 3 kali. Nah, ini pentingnya kita semua umat Islam diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis ini tentang berbaik sangka kepada orang lain, sesama Muslim. Nah, ini penting banget. Jangan berburu sangka. Siapa yang mau disangka? Gua gak tahu dia tuh. Padahal dia ngomongnya dalam rangka sentimen. Jangan. Ya. Karena semua kita, termasuk yang ada di masjid ini, termasuk saya, kita tentu juga ingin diperlakukan dengan baik. Setelah kita semua wafat, ya, nggak ada dari kita semuanya yang suka orang udah meninggal dikatain. Jadi ada pesannya dari Rasulullah SAW buat kita semuanya. Adapun yang tadi meninggal itu baik, emang sahabat tahu dia orang baik. Jadi hadis ini kan banyak riwayatnya. Yang kedua, oleh para sahabat dikatakan itu mayat yang jelek, karena ternyata emang yang disampaikan oleh para sahabat ini orang gak baik, orang buruk, orang jelek. Emang dia orang munafik. Yang mati kedua tadi, jenazah kedua, itu yang mati emang orang munafik. Dia memang sudah semacam dispel, ya ditakdirkan oleh Allah, memang kayak gitu dah.
Ya, mulut para sahabat ya tadi kemudian meluncur kata-kata yang buruk terhadap orang yang mati. Memang jelas-jelas orang munafik, mati dalam keadaan munafik, maka disampaikan orang munafik. Tapi kan kita satu komunitas umat Islam, ya, jadi jangan merasa tahu banget tentang yang meninggal, padahal kita sebenarnya juga nggak tahu banget. Ya, jangan terburu-buru menghakimi. Jangan buru-buru menghakimi. Ada orang meninggal, kita doakan. Kita ingat kebaikannya jauhi. Kata Nabi, "Udhkuru mahasina mautakum." Ingatlah oleh kamu, sebutlah oleh kamu apa? Mahasin, kebaikan-kebaikan mautakum, orang yang mati di antara kalian. Wa kuffu an masawihim, simpenlah, lupakanlah apa? Keburukan-keburukan orang yang meninggal, karena tidak ada gading yang tak retak. Semua kita pasti punya kesalahan. Selama dia muslim, tetangga kita muslim meninggal dunia, ya, kita ingatlah, kita sebutlah kebaikan-kebaikannya, ya, lupakan keburukannya, ingat kebaikannya. Yang paling cakep apa? Doakan. Doain kagak, kata ini jalan-jalan. Artinya apa hadis ini? Ya, memberikan sesuatu yang begitu berharga buat kita. Ternyata seorang muslim itu apa? Orang yang mulia, orang yang terhormat, hayyan wa mayyitan, baik semasa hidup dan juga setelah meninggal dunia. Begitu ya. Jadi ini satu hadis yang sangat luar biasa. Kita dikatakan oleh Rasulullah SAW, antum syuhada Allah fil ardi. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi ini. Dan kesaksian kita pasti apa? Punya makna nanti pada hari kiamat tentang orang itu. Jangan lupa kita pun juga seperti itu. Di ending akhir hayat kita. Makanya kemarin kita sudah bahas, kalau orang disolatkan jenazahnya ada 100 mayit, ada berapa lagi? 40, ada berapa lagi? 3 shaf, 3 baris. Itu udah luar biasa. Dikasih syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat siapa? Syafaat orang-orang yang nyolatin. Semakin banyak orang yang nyolatin, semakin baik. Maka untuk mensolatkan orang jenazah nggak perlu kita dapat undangan. Kok kamu nggak nyolatin? Gue nggak diundang ya. Kemudian ini berarti belum ngaji ini, belum baca aja. Tidak perlu nunggu undangan untuk mensolatkan jenazah. Ada orang meninggal di rumah kita nih, udah datangin. Itu paling minimal apa? Nyolatin rame-rame. Kenapa? Nyolatin itu dapat kirot. Kirot itu gedenya 1 gunung Uhud. Ya, cakepnya lagi kita ngapain? Ikut di pemakaman kalau nggak jauh sampai selesai dapat 2 kirot, dapat 2 gunung Uhud. Luar biasa itu. Kalau kita renungkan, yang minimal kita hadir dalam apa? Penyolatan, mendoakan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Luar biasa. Warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kita baca doa itu dalam 4 kali takbir, bayangkan. Allahumma naqqihi minal khotaya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa
Wala taftinna ba'dahu, dibaca dalam 4 kali takbir. Isinya semuanya ngedoain. Pertama baca Fatihah. Fatihah yang kita ambil apa ya? Keberkahannya. Kan ayat itu kan surah Fatihah kita baca di depan jenazah. Artinya apa? Quran itu berarti bermanfaat buat orang yang meninggal dunia. Kan kalau kita baca arti surah Fatihah ada nggak urusan sama jenazah? Nggak ada.